Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat kembali bagaimana pergerakan dari ada 6 saham yang akan kita analisis. Apakah saham-saham ini sudah mulai menarik untuk kita masuk saat ini? Apakah kita masih akan harus menunggu lagi untuk momentum yang tepat ya, dimana dari segi risk rewardnya oke, dimana kita ketika kita masuk kita akan kemungkinan resiko kita kecil dan kemungkinan reward kita cukup bagus ya, atau bisa dibilang cukup tebal. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja terjun ke dunia saham, bisa klik bagian playlist di sini dan kalian bisa cari di sini materi trading saham ya. Di sini sudah saya siapkan materi saham dari nol, bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat ya. Dan untuk kalian yang bingung juga, masih nggak ngerti juga, kalian bisa klik di sini grup WhatsApp gratis. Di sini kita bisa diskusi bareng ya di sini. Oke, tentunya ketika open market saya akan slow respon, tapi setelah market tutup saya akan usahakan saya akan fast respon ya. Oke, seperti itu ya. Jadi lanjut aja, untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham MLPL. Oke, MLPL ini sendiri kemarin ternyata dia masih minus 3,09% ya, tetapi dia masih tertahan di area support ini, dimana area support ini adalah area resisten juga sebelumnya di sini adalah area resisten, dan kemudian di sini juga bisa dibilang adalah area supportnya. Di sini ada dua pantulan dan naik, di sini ada pantulan dan kemudian naik, dan tetapi dia masih tertahan ya, dimana area sini, batas area sini adalah, kalau kita lihat sendiri ini apa ya? Oh, ternyata batas bawahnya ini adalah area pantulannya ketika dia retest di sini dan kemudian dia kembali naik lagi ke atas, di mana di sini saya buatkan batas bawahnya adalah di harga 177. Jadi di sini kita pantau aja untuk saham MLPL ini, apakah dia akan nge-breakdown harga atau menembus harga 177 ini atau enggak, dimana di sini bisa kita lihat sendiri polanya dari saham MLPL ini sudah terbentuk pola double top ya, seperti ini. Jadi kalau seumpama dia sudah ngejebol lagi harga 177, berarti pola double topnya sukses ya, dimana seperti pola sebelumnya di sini terjadi triple top seperti ini dari saham MLPL, dan kemudian dia turun, jadi di sini polanya sempurna. Tapi kalau seumpama di sini dia nggak berhasil ngejebol, nggak turun ke bawah, tapi dia malah nge-break resisten trendline downtrend ini, bisa kita lihat di sini adalah resisten trendline downtrendnya sini. Dan kemudian kalau seumpama dia nanti bergeraknya naik seperti ini, dia ngejebol resistennya ini dan lanjut ke sini, berarti di sini sudah tidak, bisa dibilang sudah gagal ya di sini. Oke, berarti di sini kita akan melihat pertama dia sudah mulai menarik ya, dimana dia sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya, dan dia sudah ada indikasi apa ya istilahnya, kemungkinan akan lanjut naik ke area sini ya, di harga 320. Jadi kita tinggal tunggu aja terbentuknya lower high ya, dimana di sini berarti kalau dia nanti kembali mantul, berarti ini adalah lower pertamanya. Kalau seumpama nih ya, di sini adalah lowernya, nanti seumpama dia nggak lanjut turun, di sini ada lowernya, dan kita tunggu aja dia terbentuk lower high-nya. Misal di sini saya buatkan LH aja kodenya. Nah, seperti ini, dimana lowernya sudah terbentuk lebih tinggi dari lower sebelumnya, berarti di sini adalah indikasi saham ini sudah mulai bergerak reversal ya. Kalau kita tarik garis seperti ini, nah seperti ini ya, jadi dia sudah mulai bergerak uptrend, dimana di sini dia bergerak sideways, resistennya supportnya bisa dibilang mendatar ya, tapi kita tunggu ketika dia sudah breakout dari resisten trend downtrend ini, dia sudah membentuk lower high seperti ini, berarti dia di sini sudah ada mulai indikasi pola reversal ya dari saham MLPL ini, dimana kalau kita lihat sendiri harga tertingginya saham MLPL ini ada di harga 802 ya, dan sekarang di harganya di harga 188-an. Dan untuk kalian yang masih punya saham MLPL ini, ya ini adalah harapan terakhir kita di harga 177. Kalau sumpah nanti ngejebol harga 177 juga, jadi kalau harga 177 dijebol juga, kita bisa keluar dulu ya, dimana di sini berarti sudah terkonfirmasi dia akan sudah terbentuk pola double top ya. Tapi kalau ternyata dia nanti masih bertahan di atas area sini, kita bisa pantau aja sampai dia terbentuk pola lower high-nya, dimana di situ adalah pola atau indikasi sudah mulai terbentuk pola reversalnya. Jadi untuk saham MLPL ini, untuk kita sendiri yang belum punya atau belum masuk, kita bisa pantau ya, bisa pantau untuk saham MLPL ini. Kalaupun sekarang kalau memang mau masuk juga masih bisa juga ya, tapi kalau di sini agak riskan juga, dimana di sini ada resisten trendline downtrend ya. Kalau dia patuh, mungkin aja kita kalau dari risk reward sendiri, misal kita masuk di sini ya, di candle ini di tanggal 26, dan kita masuk anggapnya di harga 195, ada candle pantulannya.
Dan resisten kita di trendline downtrend ini, jadi ada kemungkinan ya lumayan juga ya sebenarnya, masih sekitar 10%. Oh ternyata bisa dibilang resiko kita kalau kita masuk di harga 195 itu resiko kita 1:1 ya ternyata. Oke, jadi untuk saran saya ya untuk saham MLPL ini kita pantau aja dulu aja ya, kita pantau dulu aja apakah dia nanti nge-breakdown harga 177, apakah dia kembali mantul lagi di atas area sini, ataukah apakah dia akan sukses membentuk pola lower high-nya, dimana supportnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan support sebelumnya. Jadi nanti kita akan buat analisis lagi apakah saham ini sudah mulai bisa menarik untuk kita masuk atau kita tinggalkan dulu aja, dimana di sini kalau seumpama ya kita tinggalkan kalau dia sudah ngejebol area supportnya ini di sini. Oke, jadi kalau dia ngejebol area sini, jadi ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke lower yang selanjutnya untuk saham MLPL ini. Selanjutnya ada saham EXCL. Oke, saham EXCL ini kemarin dia naik sekitar 4,11%, dimana dia kemarin bisa kita lihat di sini adalah area supportnya, dimana area support ini kemarin dia sempat turun tapi enggak sampai ke area sini, dimana dia closingnya di harga 3.160. Kalau di sini sendiri batas atasnya adalah di harga 3.080 ya. Jadi belum mendekati atau masih lumayan jauh, tapi dia kemudian kembali naik lagi ke atas dan sudah mendekati area resisten selanjutnya di harga 3.370. Dimana itu adalah area resisten sebelumnya sini. Jadi di sini bisa kita lihat sendiri kalau dari risk rewardnya otomatis kurang bagus ya di sini. Oke, cut loss kita di sini dan resisten kita di sini otomatis lebih tebal resiko atau kemungkinan kita cut loss dibandingkan dengan kemungkinan kita take profitnya. Jadi di mana di sini ada kemungkinan ketika dia menyentuh harga 3.370 seperti pola sebelumnya, dia akan kembali reject ke area sini. Jadi kita bisa tunggu aja untuk saham EXCL ini, kita kembali ke area sini di harga 3.090-an dengan cut loss kita di harga 3.030 ya. Satu tick aja di bawah area sini. Satu tick aja di bawah area sini, di mana area sini adalah area resisten sebelumnya. Oke, tapi di sini kalau bisa kita lihat sendiri, di sini saham XCL ini sudah mulai menarik ya, di mana dia sudah membentuk pola golden cross lagi di sini, di mana garis MA50 sudah memotong garis MA200-nya. Dan kemarin juga saya dapat email ya dari Mirai Asset. Sebentar. Nah, ini di sini XL Axiata akan bagikan dividen 50% dari laba. Jadi di sini dia RUEPS-nya yang berlangsung hari ini, berarti kemarin ya tanggal 2 hari ini itu tanggal 22 ya. Tanggal 22 itu berarti hari apa ya? Sebentar, saya cek dulu. Tanggal 22 itu berarti hari Jumat. Oke, ini kapan ini? Padahal ini saya dapat emailnya tanggal 25, tapi ternyata hari ini itu tanggal 22 bulan 4 ya, berarti hari Senin kemarin. Hari Jumat kemarin dia rapat RUPS-nya, dan dia memutuskan akan bagi dividen 50% dari laba tahun kemarin, tahun buku 2021. Berarti di sini sebentar lagi XCL ini akan bagi dividen, dan berarti di sini adalah ex date-nya di tanggal berapa nih? Tanggal 11 Mei. Tanggal 11 Mei adalah masa ex date-nya dan pembayaran ada tanggal 20 Mei. Oke, berarti di sini kita buat garis aja, di sini adalah resiko riskannya ya. Oke, seperti ini. Jadi dia seperti pola-pola saham sebelumnya ketika saham yang bagi dividen dan kemudian dia turun ya. Tapi kalau saham XCL ini sepertinya stabil ya, dimana dia bagi dividen, dia malah naik ya di sini. Oke, di sini bisa kita lihat. Di sini adalah bagi dividen juga di sini. Dan dia harganya naik turun, tapi cuman turun sedikit dan kemudian lanjut naik. Di sini juga ada bagi masa ex date-nya, dan kemudian dia bisa dibilang cuman turun sedikit dan kemudian lanjut naik lagi ya. Berarti di sini bisa dibilang stabil untuk saham XCL ini. Jadi nggak begitu beresiko kalau dari pola-pola sebelumnya. Ketika masa ex date-nya, biasanya kan kalau saham-saham lain ketika masa ex date harga sahamnya akan langsung ambrol ya. Tapi di sini saham XCL ini bisa dibilang cukup stabil. Jadi untuk kalian yang mau beli saham XCL ini silahkan ya, monggo ya. Jadi di sini sebelum tanggal 11 Mei ya. Oke, kemungkinan masa ininya pembelian awalnya itu mungkin masa come date-nya itu mungkin ya 2 hari atau 3 hari sebelum tanggal 11 ini ya. Mungkin tanggal 9 udah masa come date-nya, dimana kita harus beli di tanggal itu. Kalau kita beli setelah itu ya kemungkinan kita nggak dapat ya. Oke, jadi beli di masa come date-nya. Kalau mau dapat dividennya ya, kalau mau dapat dividen beli di tanggal come date-nya dan jual di maksimal atau jualnya di tanggal ex date-nya. Kalau kalian jualnya di sebelum tanggal ex date-nya atau jual di tanggal 10 Mei, maka kalian nggak akan berhak dapat dividennya.
Oke, seperti itu ya untuk saham XCL ini. Jadi untuk secara teknikalnya sendiri di sini dia sudah mendekati area resisten 3370 ya. Oke, di sini juga kalau 3370 itu pun ditembus, di sini juga ada area resisten selanjutnya kalau kita lihat dari time frame bulanan seperti ini. Oke, dimana itu adalah area resisten sebelumnya, di sini resisten dan di sini juga adalah area resisten. Berarti dia sudah mendekati area-area resistennya. Jadi secara teknikal untuk saham XCL ini dia sudah mendekati, istilahnya mendekati atap-atapnya. Dimana kalaupun dia ternyata nanti ngejebol harga 3370, di sini juga ada area resisten selanjutnya lagi di harga 3540 dan selanjutnya di sini juga ada area resisten 3320. Oke, jadi anggap aja kalau kita masuk sekarang cut loss kita misal kita masuk di harga 3290 ya, dimana di sini ada sentimen dia akan bagi dividen. Jadi kemungkinan banyak orang yang akan beli saham XCL ini. Jadi kemungkinan harganya akan naik itu mungkin tetap ada ya, dimana kalaupun ternyata dia turun dan kita harus cut loss, batasan cut loss kita adalah 7,90%. 7,90% di harga 3030. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dimana area sini adalah area resisten dan support sebelumnya ya di sini. Oke, jadi seperti itu, dan resisten awal kita ada di harga 3370 dan nggak menutup kemungkinan juga resisten ini akan ditembus, dan resisten selanjutnya adalah di harga 3720 di mana itu adalah area resisten di sini. Sini ya, di harga ini 3580 sebenarnya yang tertinggi ya. Oke, kita paskan dulu aja. Atau ini kita tipiskan aja ya biar lebih enak dilihat ya. Oke, seperti ini. Jadi sini saya paskan di ekornya sini dan ini saya buatkan ekornya tertinggi seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi target kita selanjutnya adalah di harga 3720 ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil nge-breakout harga 3370 ini, kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten 3720 yang walaupun nanti pada akhirnya apakah dia akan sama seperti pola sebelumnya ketika menyentuh harga 3720 ini, apakah dia akan lanjut breakdown, apakah dia akan lanjut breakout, dimana di sini sendiri dia sudah mendekati masa exit rate-nya, apakah dia akan lanjut naik, apakah nge-breakdown. Tapi kalau kita masuk sekarang, kita harus tahu di mana batasan cut loss kita. Ketika kita masuk di harga closing kemarin di harga 3290, kita harus tahu batasan cut loss kita adalah sekitar 8%, dan kemungkinan take profit kita yang awalnya itu adalah di sini di harga 3370 dengan persentase 2,43%. Tapi kalau berhasil di breakout ditembus, dia akan ada kemungkinan sampai ke resisten 3720 dengan persentase 13,07% ya. Oke, kalau dari sini dari RSI-nya sendiri bisa dibilang dia sudah berada di ambang batas ya, tapi di sini kalau kita bisa lihat di sini masih ada resisten selanjutnya. Di sini di area 80,84, jadi masih ada kemungkinan dia akan bisa sampai ke area resisten sini ya kalau dari RSI-nya di harga 3720. Oke, seperti itu ya. Tentukan pilihan kalian di mana di sini dia ada kemungkinan akan harga sementara ini beberapa hari ini akan kemungkinan akan naik terus sampai dia di masa exit rate-nya. Kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya juga exit rate-nya ini nggak berpengaruh ya, dimana di sini juga cuman turun sedikit dan kemudian dia lanjut naik lagi, dan di sini juga turun sedikit dan kemudian dia lanjut naik lagi, malah ngegas ya. Oke, seperti itu ya untuk saham XCL, dimana secara trennya sendiri sudah mulai membagus di sini ya, dimana sudah terbentuk pola golden cross, garis MA50 sudah memotong garis MA200-nya untuk saham XCL ini. Selanjutnya ada saham MAPI. Oke, saham MAPI ini bisa kita lihat kalau secara trennya sendiri dari MA50 dan MA200-nya di sini trennya bagus ya, trennya bullish, dimana garis MA50 semakin menjauh dari garis MA200-nya dan candle-candle juga konsisten berada di atas garis MA50-nya. Tapi di sini kita perlu perhatikan di sini adalah area resistennya. Kalau di sini saya kecilkan aja untuk saya rampingkan dulu. Mungkin saya buat seperti ini aja, dimana ini adalah batas area atasnya. Di harga tertingginya adalah di harga 920 batas atasnya, dan batas bawahnya adalah di harga 905 ya. Oke, seperti ini, dan bisa dilihat di sini dia sempat nge-breakout ya di sini candle ini, tetapi closingnya ternyata bertahan lagi di harga 920 di candle ini. Di candle 22 April ini dia closing di harga 920, dan kemudian di sini dia bisa dibilang ya apa ya, dia opennya di sini di harga
895 dan closingnya sama, masih sama di harga 920. Berarti untuk saham MAPI ini sendiri dia belum berhasil breakout ya, dia masih konsisten, masih tertahan di harga 920 ini. Dimana nanti kalau mulai menarik saham MAPI ini, kita tunggu aja dia breakout dari harga 920. Misal dia breakout dari harga 920, misal kita ambil di harga 925 dan target kita di harga 1010, dimana 1010 itu adalah area support sebelumnya. Di sini support ya, bisa kita lihat di sini. Di sini adalah area supportnya. Oke, jadi kalau dia sampai ke resisten ke harga 1010, jadi kita akan kemungkinan dapat dapat dengan persentase 9,19% dengan catatan kita masuk ketika dia sudah breakout dari harga 920. Anggap aja kita masuk di harga 925 dengan cut loss 1 tick aja di bawah area sini ya, di harga 900 ya, dimana itu adalah area 1 tick di bawah area sini, dimana batas bawahnya di harga 905. Jadi kita cut loss di harga 900 dengan persentase 2,70%. Tetapi kalau seumpama ini, kalau skenario kalau dia berhasil breakout ya, kalau dia berhasil breakout maka dia polanya akan seperti ini dan naik sini. Oke, tapi kalau ternyata dia nge-breakdown lagi, dia akan kembali ke sini ya. Oke, di sini saya buat merah aja. Dimana ini bisa kita lihat ini adalah area support trend line-nya. Di sini adalah pantulannya atau lower pertamanya, di sini lower high-nya yang pertama. Di sini juga lower high yang kedua, di sini lower high yang ketiga, dan di sini belum terbentuk yang keempat ya di sini. Jadi ada kemungkinan kalau dia seumpama reject lagi dari area sini, jadi dia akan kemungkinan akan kembali ke area-area sini. Misal anggap aja di harga 845 atau di harga 855. Yang penting di support trend line-nya ini. Oke, tapi kalau dia breakout kita bisa cicil masuk dengan target kita selanjutnya di harga 1010 ya. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri di sini baru aja nge-breakout atau buat golden cross ya, dia sudah memotong garis kuningnya. Dan ada kemungkinan dia akan sampai ke area resisten 70-nya dari RSI-nya. Oke, kita pantau aja apakah dia akan berhasil breakout, apakah dia akan malah kembali nge-breakdown lagi dan kembali ke support trend line-nya dari saham MAPI ini ya. Tentunya kalau dia breakout, kita bisa cicil masuk ya dengan target kita di harga 1010. Selanjutnya ada saham Unilever yang kemarin naik luar biasa ya, dimana saham-saham banyak yang ARB dia malah kemarin naik sekitar 7,54%. Tetapi kalau kita jeli sendiri, walaupun dia kemarin naik tinggi dan sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini, dan sudah breakout juga dari garis MA50-nya, tetapi dia masih tertahan di area resisten ini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya di sini ketika menyentuh area sini dan kemudian dia kembali reject, dimana area sini adalah batas atasnya di harga 3.760 dan batas bawahnya adalah di harga 3.710. Jadi di sini masih ada indikasi kalau dia belum berhasil nge-breakout area sini, jadi masih ada kemungkinan dia akan pergerakannya akan seperti ini ya. Oke, di sini ya. Tapi kalau seumpama dia nanti berhasil breakout dari area resisten ini atau ngejebol harga 3.760, dimana itu adalah batas tertingginya dari area resisten ini, ada kemungkinan dia akan lanjut naik ke area sini ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi kita tunggu aja untuk saham Unilever ini. Kita tunggu aja dia berhasil ngejebol harga 3.760-nya. Anggap aja kita masuk di harga 3.780 ya di sini di risk rewardnya ini. Dan target kita di harga ini, di mana itu adalah area support sebelumnya di harga 4060 ya, di sini di harga 4050 ya. Oke, di harga 4050 dengan persentase take profit kita adalah 7,14% dan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini, anggap aja di harga 3.700 dengan persentase 2,12%, dengan catatan kita masuk ketika dia sudah berhasil breakout, anggap aja di harga 3.780 ini. Tapi kalau ternyata dia nggak berhasil breakout, masih ada kemungkinan dia akan bergerak downtrend lagi ke area sini dan kembali lagi ke harga 3.280 ini. Tentunya di sini sudah mulai menarik ya, dimana dia sudah breakout dari resisten trend downtrendnya. Dan kita tinggal tunggu aja apakah dia berhasil breakout dari area resisten horizontalnya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham Unilever. Dan di sini juga kalau dari RSI-nya sudah mulai membaik juga, dimana dia sudah nge-breakout area 50-nya. Kita tunggu aja apakah dia lanjut breakout ataukah dia akan kembali nge-breakdown lagi dan kembali lagi seperti ini ya polanya. Selanjutnya ada saham SIMP. Oke, SIMP kemarin minus 4,71% dan masih tertahan di area sini ya. Berarti di sini kemudian kemarin dia sudah turun, di mana dia closing di sini di candle ini dia closing 0,97% dan tepat di area resistennya, atau dibilang area resisten yang di breakout, dan kemudian
harusnya dikonfirmasi menjadi area supportnya. Dan di sini kita tinggal tunggu aja candle pantulan harusnya ya. Ternyata dia lanjut turun ya. Jadi di sini tidak muncul candle pantulan tapi lanjut turun, dan tetapi di sini dia masih tertahan di area sini, di mana area sini adalah area resisten dan support sebelumnya di sini. Di mana batas atasnya adalah di harga 480 dan batas bawahnya ada di harga 470, atau ini saya langsingkan aja, saya buat di sini. Saya paskan dengan ekor resisten yang ini ya. Oke, seperti ini. Dan di sini juga ada garis MA 200-nya yang mungkin akan mampu menahan pergerakannya. Tapi kita pantau aja dulu saham SMP ini, apakah nanti akan muncul candle konfirmasi hijaunya ataukah dia masih lanjut merah. Jadi kalau lanjut merah, jadi ada kemungkinan dia akan lanjut ke area support selanjutnya, misal di sini ya, di harga 445 ini. Berarti kalau seumpama dia ngejebol lagi area sini, di mana batas bawahnya ada di harga 470, berarti dia sudah ngejebol lagi dari garis MA 200-nya yang warna merah ini. Berarti kalau indikasinya kalau saham itu sudah ngejebol lagi atau nge-breakdown lagi garis MA-nya, maka garis di sini kan polanya sudah bagus ya, sudah uptrend, di mana garis MA 50 sudah berada di atas garis MA 200. Tapi kalau seumpama ini nanti candlenya menjebol garis MA 200-nya lagi dan bertahan di bawah sini, misal seperti ini, dan akhirnya turun lagi di sini, maka garis MA 50-nya ini pun akan mengikuti di sini dan akan menungkik seperti ini dan akan memotong garis MA 200-nya. Jadi MA 200-nya gerak seperti ini dan garis MA 50-nya akan menungkik dan terjadilah dead cross lagi, di mana berarti dia sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan bergerak downtrend lagi ya. Oke, seperti itu ya untuk saham CSIMP ini. Kita pantau aja dulu pergerakannya, dia akan kemana, apakah dia akan kembali mantul lagi dan kembali ke area resisten ini di harga 510, apakah dia akan nge-breakdown lagi harga berapa tadi? Nge-breakdown lagi harga 470-nya. Oke, seperti itu ya untuk saham SMP ini. Kita pantau apakah nanti muncul candle pantulan atau ternyata dia lanjut turun. Oke, selanjutnya ada saham TINS. Oke, saham TINS ini bisa kita lihat ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten, di sini juga adalah resisten, di mana batas atasnya adalah di harga 1925 dan batas bawahnya ada di harga 1920. Di harga 1910. Jadi sama polanya seperti sebelumnya. Ketika di sini dia sudah berhasil breakout ya, sempat nge-breakdown lagi dan kemudian dia sudah breakout lagi di sini dan lanjut breakout lagi dengan volume yang bisa dibilang ya lumayan besar ya dibandingkan dengan volume sebelumnya, dan kemudian dia bisa dibilang dia kembali reject lagi, bisa dibilang retest lagi kembali ke area supportnya. Nah ini maksud saya, jadi jangan pernah beli saham yang sedang merah ya walaupun dia di area support. Nah dan benar aja dari saham TINS ini ternyata kemarin bukannya muncul candle pantulan, tetapi dia langsung nge-gap dan lanjut turun di sini, di mana dia minus 3,10%. Oke, jadi di sini bisa kita lihat saham TINS ini kita pantau, berarti kemungkinan pergerakannya dari saham TINS ini akan seperti ini ya, di mana kalau saham yang sudah breakdown area resisten, area supportnya, dia biasanya akan retest di sini dan kemudian kembali ke area support terdekatnya seperti ini. Oke, sini saya buat merah aja. Oke, jadi seperti ini ya untuk saham TINS ini. Kita awasi dulu di mana dia sekarang berada di atau baru aja ngejebol area resistennya dan dia masih dekat dengan area resisten ya. Jadi kita tunggu aja apakah dia akan kembali turun ke area sini, di mana di harga batas atasnya ada di harga 1770 dan batas bawahnya ada di harga 1750, di mana itu adalah area resisten sebelumnya dari saham TINS ini. Dan di sini juga ada garis MA 50-nya. Apakah area sini dan garis MA 50-nya ini mampu menahan pergerakan jatuhnya saham TINS ini atau enggak? Tetapi kalau ternyata nanti kembali retest dan ternyata retestnya itu lanjut breakout lagi dari area sini, ya udah berarti kemungkinan dia kalau breakoutnya bagus dengan volume yang kuat, dia akan lanjut ke harga selanjutnya di harga 2110 ini, dimana itu adalah area resisten sebelumnya di sini di harga 2180 ini. Oke, seperti itu ya untuk saham TINS ini. Jadi kedepannya kita pantau aja dulu apakah dia akan retest dan jatuh lagi ke harga ini, ke harga 1770, apakah dia akan kembali nge-breakout lagi area sini, area dimana harganya di harga 1925. Kalau kita lihat dari RSI-nya, dia sekarang berada di atau sudah mendekati area support area 50-nya. Jadi dari RSI-nya dia masih berada di area support, tapi kalau dari candlenya dia sudah ngejebol area supportnya ya. Oke, kita lihat aja nanti untuk saham TINS seperti apa ke depannya, apakah dia lanjut turun, apakah dia lanjut breakout. Dan untuk kalian yang punya saham TINS harusnya sekarang bisa keluar dulu ya, tapi kalau ternyata kalian memutuskan untuk nanti aja keluarnya, kita bisa tunggu dia di sini apakah dia akan ngejebol area sini juga atau enggak, ataukah dimana kalau dia ngejebol harga 1750, dimana itu adalah batas bawah area supportnya ini,
berarti dia juga otomatis sudah ngejebol dari garis MA50-nya. Oke, jadi itu adalah pilihan kedua kalian ya. Harusnya di sini kalian sudah keluar, dan pilihan keduanya ada di area sini di harga 1750. Kalau 1750 dijebol juga, kita bisa keluar dulu, di mana itu ada indikasi awal dia sudah akan mulai terbentuk pola downtrend lagi, di mana candle-candle sudah bergerak di bawah garis MA50-nya kembali ya. Seperti pola sebelumnya, ketika di sini dia ngejebol garis MA atau berada di bawah garis MA50 dan dia kembali lanjut turun ya. Kalau dari pola sebelumnya sendiri aja, di sini ketika dia ngejebol sampai ke sini itu sudah minus sekitar 20-an persen ya. Oke, seperti itu ya, adalah indikasi awalnya. Di sini kita tunggu. Kalau ternyata dia nanti tidak mampu bertahan, kalau dia turun lanjut turun dan tidak mampu bertahan di harga 1750, nggak mampu bertahan, berarti dia sudah ada indikasi dia akan downtrend kembali ya, dimana dia akan menjebol garis MA50 juga. Oke, seperti itu ya. Sekian aja dari video ini. Berarti sudah ada 6 saham yang kita analisis lagi di video kali ini. Dan ada beberapa saham bisa kita masuk, dan ada juga saham yang masih perlu kita awasi, di mana dia baru aja reject dari area supportnya yang harusnya dia retest dengan sempurna, tapi ternyata dia lanjut turun ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini malah sudah sering saya sebutkan ya, dimana sering saya bilang jangan beli saham yang sedang merah, apalagi walaupun dia sudah berada di area support, apalagi beli saham yang sedang turun. Jadi jangan pernah beranggapan saham ini sedang murah karena dia sedang turun, bisa jadi itu bisa lebih murah lagi dari harga itu. Jadi kita posisikan atau pastikan kita beli di saham yang sudah berada di area support dan dia sudah mantul ya. Nggak apa-apa lebih mahal sedikit, yang penting kita lebih aman ya. Oke, walaupun masih tetap ada kemungkinan supportnya akan kembali di breakdown, tapi kemungkinan dia akan lanjut naik itu ada lebih tinggi dibandingkan dengan kita beli saham yang masih merah seperti ini. Walaupun dia sudah berada di area support, bisa aja dia langsung ngejebol supportnya seperti ini. Oke, sekian aja dari video ini, dan untuk kalian yang menonton video ini bisa like dan komen di bawah dari saham-saham ini, saham apa yang kalian masih punya saat ini, dan saham apa yang ingin kalian beli saat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.